Kenaikan gaji ASN dan pensiunan diumumkan, tapi DPR memperingatkan inflasi dan kebocoran APBN. Apakah ini solusi kesejahteraan atau justru bom waktu musik ekonomi? Dan mengapa Presiden justru bicara soal korupsi, sistem bocor dan kekayaan negara yang hilang? Tonton sampai akhir, karena inilah arah besar perubahan Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pemerintah secara resmi menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan akan diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, mulai daerah PNS, PPPK, TNTI, Polra Hakim, hingga para pensiunan. Total penerima kebijakan ini mencapai 9,4 juta orang. Namun di balik kabar yang disambut gembira ini muncul perdebatan serius di DPR. Sebagian fraksi menilai kebijakan ini berpotensi memicu inflasi dan membebani APBN. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan ini harus dilihat? Apakah ini keputusan populis atau langkah strategis jangka panjang? Latar belakang kebijakan Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa apa yang saat ini disediakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebijakan ini disebut sebagai upaya awal yang akan terus ditingkatkan. Pemerintah menekankan satu tujuan utama, meningkatkan kualitas hidup rakyat, termasuk guru, petani, nelayan, pekerja ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan. Perbandingan sejarah kenaikan gaji ASN. Seorang anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional mengungkap fakta menarik. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji ASN terjadi sekitar N kali hampir setiap tahun dengan kenaikan 2 digit. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, menyat kenaikan gaji ASN baru terjadi 2 kali tahun 2015 dan 2000, kenaikan 1 digit. Fakta ini menunjukkan bahwa daya beli ASN dan pensiunan memang tergerus, terutama akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kritik utama DPR adalah risiko inflasi. Namun menurut pendukung kebijakan ini, inflasi sudah terjadi tanpa kenaikan gaji. Harga barang naik, sementara pendapatan stagnan, daya beli ASN, TNI, Polri, dan pensiunan terus menurun. Artinya kenaikan gaji bukan penyebab inflasi, tetapi respons terhadap inflasi yang sudah terjadi. Janji politik dan realisasi menariknya, Presiden menyinggung dalam pernyataan politiknya, Presiden menyinggung soal musik, janji 25%. Namun realisasinya disebut lebih besar dari yang dijanjikan. Ini dianggap sebagai tanda perubahan cara berpikir pejabat, transformasi mental dan sistem, bukan sekadar janji, tetapi realisasi bertahap. Dari office boy jadi miliarder, Presiden kemudian menyampaikan kisah inspiratif seorang obi tidur di lantai, tanpa koneksi, tanpa privilege. Dalam waktu 8 tahun melalui kerja keras dan kreativitas, ia mampu membangun usaha dengan omset hingga 10 miliar per tahun tanpa korupsi, musik tanpa mencuri uang negara. Pesan Presiden sangat tegas, kerja keras dan kejujuran akan selalu lebih terhormat daripada korupsi. Perang terhadap korupsi. Bagian paling keras dari pidato ini adalah seruan perang terhadap korupsi. Presiden menegaskan kebocoran kekayaan negara luar biasa besar. Masalah utama bukan hanya pelaku, tapi sistem. Sistem yang memungkinkan kebocoran harus dirombak total. Beliau menyampaikan tekad menguasai kembali aset negara, mengambil alih tanah dan perkebunan ilegal, menjalankan UUD 1945 secara tegas. Presiden bahkan menantang para profesor dan pakar. Kalau begitu banyak S3, masa tidak bisa memperbaiki sistem? Ilmu harus digunakan untuk rakyat. Analisis data, matematika, ekonomi. Bukan hanya teori, tapi solusi nyata. Demokrasi dewasanya persatuan. Rakyat menurut Presiden tidak menyukai pemimpin penuh konflik dan dendam. Saudara-saudara, kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan sekadar angka. Ya, ini adalah bagian dari perubahan sistemik yang lebih besar. Perang terhadap korupsi, penyelamatan kekayaan negara, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan Indonesia yang berdikari. Pertanyaannya kini bukan lagi mau atau tidak, tetapi berani atau tidak. Ya.